Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat ya, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Taurus. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Dan untuk teman-teman Taurus, ini energinya bisa terbalik. Nah, dan vice versa. Ini aku lihat energi dia, ternyata energi kamu juga muncul di situ. Siapa tahu ya. Oke, sekali lagi di sini aku mau tarik dulu untuk energi hubungan kalian. You deserve love. You are lovable. Fokus ya. Oke. Sagittarius banget, walaupun ini bukan dari Sagittarius ya. Oke. Ini untuk Taurus. Di sini gini. Dengan hadirnya you deserve love, ini kamu bisa seseorang. Ini bisa mengenai mantan, bisa mengenai single, bisa mengenai couple, bisa tentang apapun. Siapapun di sini. Pokoknya kalau kamu mengalami suatu kondisi yang sama, kemungkinan mungkin itulah kabar dari dia buat kamu ya. Oke. Dengan hadirnya you deserve love, ini salah satunya. Ini merasa nggak percaya diri. Nah, merasa nggak percaya diri mungkin dengan dirinya, mungkin dengan apa yang ada di dalam dirinya. Ini kayak merasa nggak bisa fokus. Jadi you are unlovable ini menandakan bahwa ini loh, sesungguhnya kamu tuh orangnya itu memiliki kelebihan. Walaupun dari segi sesuatu mungkin kamu memiliki kekurangan, tapi dari segala dari sudut pandang yang berbeda, kamu sebetulnya memiliki suatu kelebihan. Ini kamu bisa dia. Intinya seperti itu. Jadi dengan hari you deserve love ini sendiri, jangan berkecil hati dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu punya saat ini. Karena segala sesuatu, karena setiap orang memiliki sifat karakter masing-masing. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau semua orang baik mah enak ya jadinya. Dunia yang jadi nggak warna nantinya. Nah, dengan harinya you deserve love ini sendiri, intinya itu apa? Kita harus yakin pada diri kita harus yakin pada kemampuan kita bahwa kita juga pantas untuk dicintai. Nah, tetapi dengan hadirnya you deserve love ini sendiri, ya, entah kamu, entah dia yang menganggap bahwa kamu ini orangnya sangat spesial ya, mungkin ya, kalau bisa aku bilang gimana ya. Mungkin yang kenapa sih dia suka sama aku, kenapa sih kamu mau jadian sama aku, apa sih yang kamu suka dari aku. Terkadang kalau udah ngomong masalah rasa, ini udah beda ceritanya. Ada seseorang yang ada beberapa dari klien yang menanyakan, Kak, kira-kira kenapa ya dia punya rasa sama, kenapa ya dia bisa sayang sama aku. Nah, aku balik tanya, kenapa kamu bisa sayang sama mama kamu, orang tua kamu. Nah, aku bilang kayak gitu. Ya karena itu orang tua, kita mah sayang. Nah, emang sayang itu ada penjelasannya, sulit ya kalau kita ngomong sayang, tapi beda dengan sayang dengan rasa suka, sayang dengan rasa tertarik, itu udah beda. Nah, beda ini ya ceritanya. Kalau kita tertarik dengan seseorang, ini beda ceritanya. Aku tertarik karena kamu pinter, aku tertarik sama kamu, aku suka sama kamu, ini hampir sama. Tertarik atau suka hampir sama. Aku tertarik sama karena kamu cakep, cantik, putih, kamu cakep karena begini. Nah, kalau sayang, mau di mata seorang lain kamu itu orang yang, maaf ya, dekil, jelek apa, tapi di mata dia yang sayang sama kamu, ini beda ceritanya. Makanya nggak ada istilah kalau udah sayang ya, kalau udah sayang mau kayak gimana pun udah rasanya kayak coklat terus. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini namanya. Oke, itu hanya penjelasan singkat aja ya untuk Taurus. Oke. Di sini aku mau lihat dulu.
Ada the Hierophant, Ace of Swords, Four of Cups. Oh, merasa dicuekin kah kamu untuk Taurus? Ada the Justice. Kita lihat dulu ya, tapi ada apa ini? King of Pentacle, the Sun, tuh kan Knight of Cups, ada Four of Pentacle. Semoga saja di sini hal yang baik bersama kalian semua ya. Oke, kita ngomong masalah The Hierophant. Hierophant ini bisa tentang adat, pernikahan, pencerahan diri, memperbaiki ibadah. Memang ibadahnya kuat, memang atau orang ini ibadahnya kuat atau kayak gimana, kita nggak ngerti ya. Oke, aku lihat dulu klarifikasi The Hierophant ini. Aku lihat ada Queen of Swords. Ngomong masalah Queen of Swords itu jadi gini teman-teman ya. Jadi intinya dalam hubungan ya, dalam hubungan yang paling mendasar dalam hubungan kalian di sini intinya cuma satu. Bukan cuma satu, sebenarnya banyak. Ingat ya, Taurus energinya kan banyak banget. Kamu terhadap pasanganmu mungkin ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, kebetulan yang trading di sini intinya apa? Ada yang tidak percaya diri dalam hubungan ini. Ya. Ada yang tidak percaya diri dalam hubungan ini. Ada yang tidak bisa fokus dalam hubungan ini. Kenapa? Kalau udah nggak bisa fokus karena overthinking. Yang pertama, merasa tidak percaya diri, muncullah overthinking. Paham ya dari teman-teman? Kenapa? Di sini aku lihat ada Queen of Swords. Ini menandakan tentang apa? Jadi gini, sebelum kita memutuskan sesuatu, pikirkan baik-baik. Arahnya mau ke sini atau mau ke sini? Ya. Kalau masih bingung, tahan dulu. Kalau sudah, karena di sini aku lihat tentang kebulatan. Jadi orang ini berpikir kalau sudah menjadi tujuannya A, dia akan A. Kalau putus, putus. Kalau mau terus, ya terus. Ya. Ini. Walaupun di sini aku lihat sempat, nah, ya kan? Ini awalnya dipikirkan tentang hubungan ini. Dipikirkan tentang banyak hal, tidak hanya masalah hubungan, ini bisa tentang banyak hal. Mungkin dia memikirkan tentang hubungan, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Di sini aku lihat ada Two of Wands. Ini menandakan tentang apa? Orang ini selalu ingin yang namanya hubungan ini lancar-lancar aja gitu ya. Tetapi pasti banyak masalah dalam hubungan. Hubungan kalau ini kita tuh harus waspada juga ya. Hubungan yang lancar aja, sekalinya kena sentil gitu udah kayak wah, kayak kena angin puting beliung itu kayak gimana sih, kayak kena tornado itu kayak gimana. Tetapi orang yang dari awalnya sudah hubungan yang dari awalnya udah mengalami pasang surut, udah tahu rasanya jatuh, lalu kemudian bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, terus akhirnya pada hasilnya mereka bisa membuat suatu komitmen gimana hubungan ini bisa langgeng dengan banyaknya masalah. Nah ini walaupun kena kesentilan sedikit, ini udah gak mudah goyah. Jadi kayak gitu ya. Di sini kalau aku lihat itulah yang dia pikirkan. Dengan hadirnya Two of Wands, dia menginginkan hubungan ini itu awalnya intinya itu baik gitu ya. Dia berharap dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia pikirkan, ini menjadi suatu pondasi yang baik untuk kalian, atau suatu pondasi yang enak untuk kalian, atau untuk awal yang baik untuk kalian. Tetapi dengan hadirnya Two of Wands ini menandakan bahwa dia masih belum bisa mengatasi masalah yang sedang dia hadapi, mengatasi hubungan yang sekarang ini sedang terjadi, atau memikirkan, jadi pikirannya masih stuck ya. Ini tentang pemikiran ya. Makanya kalau dia masih ragu, ini dia stuck, bukan stuck ya, jadi kayak orang itu berhenti. Padahal kemungkinan keputusan semua itu ada di tangan dia. You are unlovable.
Kalau ini ngomong masalah keputusan, ini makanya dia ini kayak masih kayak kalau udah puyeng, udah nggak ngerti kayak gimana, harus kayak gimana. Ini akhirnya apa? Nanti takutnya keputusan iya kalau ini benar, kalau enggak. Nah, ini. Ya. Oke. Dengan hadirnya The Hierophant ini sendiri kan aku bilang, orang ini kayak masih mencari pencerahan, jalan keluar dalam nggak tahu ini situasi di antara kalian. Ini bisa saja tentang apapun. Kalaupun ini bukan tentang hubungan, ini tentang kayak kabar dari gebetan kamu. Ini tentang asmara. Kalau dia menjalin hubungan asmara, dia ini memang lebih cenderung untuk berpikir dulu. Ini kalau pacaran dengan orang ini, katakanlah dia pacaran dengan siapapun, ya. Ini nanti efeknya kayak gimana? Kejenuhannya kayak gimana? Atau seperti apa? Apalagi mungkin dari kalian semua, entah itu apapun hubungannya, ini ada yang beda jarak, beda latar belakang, beda negara, beda pola pikir, ya. Apalagi di tengah-tengah udah ada perbedaan, orang tua nggak setuju lagi, harus begini. Nah, ini semuanya kayak diputar balik dulu ya, pikiran dia. Nah, nih Hierophant. Oke, kita lihat dulu. Makanya di sini dia kayak apakah di sini ada beberapa dari Taurus yang kayak diam-diam ya pacarannya? Karena ada beberapa dari kalian yang mengalami perbedaan juga ya di sini. Ya mungkin ini nggak enak ya. Ini buat kamu yang pacaran lagi diam-diam ini. Ya memang nggak enak sih. Tapi ya mungkin hasilnya nanti. Makanya dia sendiri tuh kayak bingung ya. Di sini dia juga nggak mau ya hubungan ini harus kayak gini terus. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Dia di sini kayak mencoba untuk memikirkan sesuatu. Nah, terkadang ini loh dia merasa, aduh bisa nggak ya kita, nah itu loh, ternyata ini ya muncul nih, kayak merasa dalam hubungan itu kayak, aduh hubungan ini kayak susah banget, hubungan itu kayak gini banget, aduh kita bisa nggak ya, nah ini loh, ini bisa kamu bisa bukan mantan tapi bisa dia ya. Kalau kalian memang ada hubungan yang tidak direstui, ada hubungan yang beda agama, hubungan begini ya. Tetapi kalaupun ini adalah gebetan kamu, dia masih belum ada antusias di situ, jujur aja. Ini aku terus terang ya, dia masih belum memikirkan masalah asmara. Kenapa? Di sini kamu berusaha untuk masuk dalam kehidupan dia, tapi dia cuekin kamu. Ya. Oke, aku mau lihat dulu Four of Cups. Oh, just let it flow. Oke, The Justice, King of Pentacle. Oke, aku mau klarifikasi dulu satu persatu untuk teman-teman. King of Pentacle ini muncul 2 kali ya untuk King of Pentacle-nya, The Judgment. Oke, hasil dari perbuatan, kalau baik ya dapat hasil, kalau enggak ya enggak dapat. Tapi intinya The Judgment ini bukan karena itu ya, kalau kalian masih terhubung atau apa, tetapi dia tuh banyak dalam dia kayak dalam proses sih. Oke. Semoga saja ya. Seven of Pentacle. Oke. King Four of Pentacle. Apa ini? Nine of One. Menyelesaikan masalah. Ada sesuatu yang mungkin kamu nggak ketahui kalau dia lagi banyak masalah mungkin ya. Tunggu, The Wheel of Fortune. Oke. So gini teman-teman, ini kita ngomong masalah yang gebetan kamu dulu ya. Jadi ini kalau aku lihat itu gini, aku nggak tahu apakah yang dia mungkin dulunya pernah putus dari seseorang ya. Dia kayak masih stuck aja di sini, jujur. Dia untuk memulai kehidupan baru, ini dia masih pikirkan lagi. Baik cewek atau cowok. Ya. Di sini kalau aku lihat akhirnya apa? Dia lebih ke arah untuk hal lain. Pikirannya ke hal lain. Ya, nih di sini. Ya, ada The Justice, ada the King of Pentacle.
Jadi dia ini kayak nggak terlalu antusias masalah ini kalau gebetan kamu. Dia nggak mau terlalu antusias dalam hal asmara dulu, jujur ya di sini. Kenapa? Karena ada sesuatu di masa lalu dia yang membuat dia sekarang ini banyak belajar. Dia nggak mau masa lalu ini terulang lagi. Nah, tetapi dengan hadirnya The Star ini sendiri, itu dia kayak mencoba untuk dirinya sendiri dulu. Ada you are deserve love, you are unlovable. Jadi dia nggak sadar gitu loh bahwa banyak orang yang sebetulnya suka sama dia. Bahkan kamu mungkin suka sama dia ya kan, tapi dia nggak menyadari itu ya, dia nggak menyadari itu. Tetapi, nah ada tetapinya lagi, enak kan ya. Tetapi di sini di hati kecil dia nggak mau memikirkan asmara, tetapi di hati kecil dia ada Two of Cups. Apa itu? Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Semoga saja di sini dia mendapatkan pencerahan ya. Karena di sini aku lihat ada tapi mungkin di sini dia kayak diam-diam, mungkin diam dalam doa, atau memang dia mendapatkan pencerahan suatu saat nanti dari doa dia, dari ibadah dia, aku nggak ngerti. Yang jelas di sini aku lihat dia akan mendapatkan pencerahan di situ. Akhirnya dia memahami bahwa ternyata he love you gitu kan. Di sini aku lihat ada Knight of Cups. Mungkin selama ini dia cuekin kamu karena dia terlalu fokus dengan dunia dia. Tetapi aku harap dengan perjuangan kamu untuk mendekati dia, makanya kamu nggak boleh merasa patah semangat. Kamu harus punya keyakinan pada diri kamu sendiri. You are deserve love. Kamu adalah seseorang yang pantas. Kita nggak boleh kayak kamu tuh dia orang kaya, orangnya cakep, orang yang begini, terus akhirnya jadi minder. Ini mau sampai kapan mindernya? Jadi kan pertanyaannya kayak gitu. Ini mau sampai kapan ini mindernya ya? Kalau kita selalu minder, selalu nggak percaya diri, selalu begini, aku nih orangnya lebih tua dari dia. Nah ini apalagi? Ini paling, aku kadang-kadang heran ya teman-teman itu kayak gini. Aku ini udah punya anak, usiaku udah tua, kenalan dengan orang yang masih muda. Halo. Inilah perasaan. Kan aku bilang, apa sih yang dia suka dari aku? Padahal kan begini. Nah ini ngomong perasaan. Suka itu secara pikiran. Aku suka kamu orangnya dewasa, aku suka kamu orang yang begini. Tapi kalau saya nggak bisa. Ini bedanya ya. Mau kamu cantik, jelek, mau apalah, kalau udah saya udah sayang, udah titik, nggak ada komanya. Intinya kayak gitu ya. Untuk teman-teman ini loh, ternyata bener. Ini yang menjadi pola dasar. Entah kamu kalau ini ya, di sini aku lihat ada justice. ada the judgment. Jadi intinya gini, kalau kamu mau berusaha ya cepat atau lambat kamu akan mendapatkan hasilnya. Kalaupun ini adalah dia, intinya gini, dia sendiri itu kayak mungkin juga masih ragu terhadap kamu dengan perasaan kamu. Mungkin kamu yang terlalu cuek sama dia. Nah ini bisa terbalik ya. Mungkin kamu yang terlalu cuek sama dia. Jadi dia di sini itu merasa minder. Dia merasa bahwa banyak orang yang suka sama kamu. Di sini kayak butuh perjuangan untuk mendapatkan kamu. Emang sih nggak enak. Tetapi kalau dia kayak merasa, aduh, dia cuek lagi, dia gini lagi. Ini mungkin mengawali untuk mendekati kamu. Dia ini jadi ragu, maju mundur ya. Apalagi ada ini. Ya. Padahal ini ya. Di sini kalau aku lihat dia mencoba untuk kayak gimana sih, dia kayak mencari jalan keluar atau mencari pencerahan. Dia kayak di sini kayak dia menilai kamu seolah-olah kehadiran dia nggak kamu sadari. Ya. Di sini aku lihat itu kayak endingnya dia gimana kak? Ya. Dia mungkin suatu saat akan menyatakan perasaan dia ke kamu. Nih, tapi not this time. Tidak untuk saat ini. Karena apa? Dia sendiri aja masih berpikir dulu. Pikiran dia, perasaan dia masih diudak-udak di sini, ya. Ini mungkin terlalu berat buat dia untuk menyatakan perasaan. Memang kadang-kadang setiap orang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk ngomong, ada yang tidak. Nah, ini, ya. Ini kalau aku lihat tidak untuk saat ini. Kapan beda orang beda. Ada yang mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tergantung dari kesiapan dari pihaknya masing-masing ya. Itu untuk yang pertama kalau ini gebetan kamu. Lalu kedua, di sini kalau ini mantan kamu. Ya. Ini mantan kamu ini merasa bahwa gini.
Ada sih, aku lihat gini ya. Ada pergerakan dari dia ya. Sebetulnya dia ingin komunikasi sama kamu di sini. Selama ini dia menyimpan perasaan dia sama kamu, ya. Tapi dia tahu bahwa ada sesuatu di antara kalian yang membuat dia itu kayak gak bisa untuk mencurahkan perasaan dia sama kamu. Ya. Akhirnya apa yang datang? Just let it flow. Mungkin suatu saat nanti ini, ya. Kayaknya hubungan ini namanya udah ada Queen of Swords ya. Mungkin hubungan ini memang udah berakhir, namanya mantan ya. Tetapi di sini kalau aku lihat ada keinginan dia untuk datang kepada kamu setelah banyak hal yang akan dia lalui di sini tapinya. Setelah ada banyak pembelajaran, ada banyak hal yang harus dia ketahui dulu. Di sini aku lihat ada perkembangan secara spiritual dari dia. Karena di sini aku lihat ada the Hierophant dan the Judgment untuk Taurus. Ya. Saat ini aku lihat dia sedang mengalami banyak hal. Dan jika masalah ini sudah selesai, kemungkinan dia akan datang dalam kehidupan kamu di sini. Tapi kapannya itu tadi sama. Ya. Di sini aku lihat untuk yang mantan. Di sini sebetulnya ada banyak hal yang mungkin saat ini harus dia fokuskan dulu, yaitu hidupnya. Ada berbagai macam hal dari dia sehingga muncul you deserve love. You are unlovable. Dia merasa tidak percaya diri sekarang dengan kondisi dia. Makanya dia tidak bisa untuk datang dalam kehidupan kamu terlebih dahulu. Tetapi perasaan dia ada. Ada. Bahkan dia tidak menyadari tentang perasaan dia yang sesungguhnya terhadap kamu di sini. Setelah dia mendapatkan banyak hal, di sini dia akan menyadari bahwa perasaan dia ada sama kamu. Ya. Nih. Jadi kalau ini untuk mantan, tapi kapan kak mantan ini datang? Aku nggak ngerti. Yang jelas ini butuh banyak sekali proses dari hidup dia dulu ya di sini. Lalu bagaimana dengan pasangan? Nah ini untuk pasangan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, ya teman-teman. Karena di sini aku lihat ada Four of Pentacle 2 kali. Komunikasi yang baik. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran di sini bukan berarti kita si pasangan punya selingkuh atau bagaimana, enggak. Tetapi jika ada masalah, ada sesuatu, lebih baik dibicarakan. Karena salah satu dari kalian ini bisa tidak baik kalau ini diteruskan. Kalau ini maksudnya itu komunikasi yang gak lancar, ini akan diteruskan. Kalau kamu dengan pasangan kamu ini bisa saling terbuka satu sama lain, ini tidak harus kamu. Ya mungkin pasangan kamu yang belum bisa terbuka sama kamu. Karena banyak hal. Tapi kan tanpa kamu sadari, dia melakukan banyak hal. Ini. Tanpa kamu sadari, dia melakukan banyak hal. Ada Nine of Wands. Ini menandakan bahwa dia lagi banyak situasi yang harus dia fokuskan terlebih dahulu. Mungkin dia cuek sama kamu, tetapi ini demi kebaikan kalian berdua ya. Ada sesuatu yang saat ini memang dia belum stabil, yaitu mungkin kedudukan, mungkin jabatan, mungkin saat ini mungkin kalau dia ini adalah karyawan atau apa. Ini kondisinya masih belum memungkinkan di sini. Dia harus menata dulu segala sesuatunya di sini. Ya. Dia harus menata dulu. Tanpa kamu sadari sebetulnya ada keinginan dia untuk menikah dengan kamu. Untuk bersatu kembali bersama kamu kalau semuanya ini udah selesai. Jadi yang diharapkan apa? Bersabarlah. Jadi intinya untuk Taurus, energinya sekarang ini suruh bersabar ya. Kapan nggak ngerti. Yang penting di sini Taurus kayaknya harus bersabar. Bersabar dalam kata arti apa? Gini, sabar itu kalau ada kejelasan ya. Jadi gini, kita harus memiliki yang namanya nggak harus kayak udah nunggu sebulan tapi nggak datang terus kayak harus kayak gimana kak, masa menunggu terus? Nggak ada salahnya menunggu dalam diam. Kalau kamu masih belum bisa move on, doakan saja, kenapa enggak ya. Tetapi kalau udah terlalu lama, halo, mau sampai kapan ini hubungan ini akan seperti ini terus? Kalian kapan ini bisa move on-nya? Kan seperti itu ya. Untuk diri kita sendiri dulu.
Kalau mantan gak datang-datang, ini saran untuk Taurus. Kalau mantan ini udah kayak lama gak datang, ini mau sampai kapan nunggunya, kan gitu ya. Jadi intinya apa? Untuk diri kita sendirilah dulu. Fokus untuk masa depan, fokus untuk diri kita sendiri, dan kita juga harus bisa terbuka untuk orang lain dulu. Karena nggak ada salahnya untuk itu, ya. Memang di sini yang diharapkan sabar, tidak harus sabar untuk menunggu. Tetapi apapun yang kamu lakukan untuk kebaikan kamu, ini aku harap ada kebaikan untuk kamu nantinya. Ya, untuk Taurus. Sekali lagi itu buat kalian, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.